Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra JIC dan juga pemirsa JIC TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali bisa menyapa mitra semua dalam program Kalam Al-Aqidah bersama saya, Fenty Aini, akan menemani mitra semua kurang lebih 1 jam ke depan. Pagi ini, alhamdulillah, narasumber kita, Kiai Ibrahim Ahmad Fakih, MPD, sudah ada bersama kita. Insya Allah akan membawa tema, kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa. Tanda-tanda umat yang terbaik. Nah, mitra JIC, kita akan menyapa beliau dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang Kiai, udah bisa nyampe ke sini, lancar ya Kiai ya? Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah. Materi kita pagi ini sebuah materi yang memang menjadi titik poin kita. Dan ini bukan sekedar utopia pastinya ya Kiai ya. Karena ini materi yang kita berharap tanda-tanda ini ada pada kita salah satunya insya Allah. Amin, amin. Nah, tanpa memperpanjang nih Kiai waktunya, kita akan dengar secara rinci pemaparan dari beliau. Silakan Kiai, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Pemirsa JIC ya, yang kami hormati, membawa acara Ibu Pentin. Iya, okay. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Diberikan Allah. kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan dakwah kita ini selalu mendapat ridho dan hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga setelah kita berhamdalah, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nantinya kita mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Allah. Oleh karena itu para hadirin pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, amin, dan mudah-mudahan kehidupan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan segala curahan rahmat, hidayah, maunah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sebagai orang yang beriman, kita harus pandai di dalam mengoreksi diri kita sendiri tentang kehidupan kita. Betul, kita ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beriman menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita mulai bangun tidur, tidur kembali, tiada lain kita harus selalu bertakarrub, mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi di dalam hidup ini, saudara, kita ini termasuk orang yang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita menuju manusia yang terbaik. Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya di dalam kehidupan kita ini selalu mengoreksi kehidupan kita. Allah telah memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang amat banyak, sangat banyak. Betul. Allah memberikan kita keluarga yang sehat, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang benar-benar damai. Mudah-mudahan Allah memberikan kedamaian di dalam negeri kita tercinta ini. Amin. Dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini pemimpin yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita pahami. Kita sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupan kita ini selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, insya Allah kita akan menuju khairu ummah, umat yang terbaik. Amin. Umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, ketika kita berbicara tanda-tanda umat yang terbaik, sudah diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah manusia yang selalu mengajak kepada kebaikan, yang kita kenal dengan amar ma'ruf, selalu mempromosikan baik dirinya, keluarganya, bangsa, negaranya untuk menjadi manusia yang baik, yaitu manusia yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita pahami. Kadang-kadang kita orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imannya, Islamnya, takwanya hanya di bibir saja. Ini yang perlu kita pahami. Kalau keimanan kita, ketakwaan kita mau sebenar-benarnya takwa, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Rasa syukur kita jangan cuma mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, tetapi setelah kita punya rezeki, zakat dikeluarkan, infak dikeluarkan, karena harta kita, apa yang kita punya ada milik orang lain. Itu yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Itu hadirin yang berbahagia. Tetapi ketika kita sudah menuju ke khairu ummah, umat yang terbaik, yang kedua adalah mencegah kepada kemungkaran. Hal yang tidak baik dimanapun saja, kita harus merubahnya. Kita harus benar-benar tidak ridho kejahatan itu ada di depan mata kita atau berada di lingkungan kita. Ini yang perlu kita pahami, terutama di negeri tercinta ini. Makanya kita selalu berbicara tentang nahi mungkar. Sebagaimana kita ketahui di negeri tercinta ini, kadang-kadang kita mendengarkan suatu berita-berita yang tidak baik. Cepat kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan na'udzubillahi min dzalik. Ini yang perlu kita pahami, saudara-saudara. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda umat yang terbaik adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai iman kita itu ketika ada duit, ketika ekonomi kita tercukupi, aman ya Kiai. Aman. Tetapi kalau suatu saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh diuji oleh Allah BBM naik, kita semuanya kalang kabut kebingungan. Inilah yang perlu kita pahami, saudara-saudara. Baik. Makanya orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi kondisi apapun, kita harus siap menjaga diri kita, keluarga kita, terutama kepada pemimpin kita doakan mudah-mudahan selalu ingat terhadap rakyatnya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju khairu ummah, kita harus benar-benar istiqamah. Istiqomah kita selain beribadah kepada Allah, sholat yang 5 waktu, ibadah mahdhah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita lakukan. Jangan lupa rawatibnya, ba'diyah, qobliyahnya. Jangan lupa tahajud, jangan lupa duhanya. Jangan lupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ketika kita setelah sholat berzikir kepada Allah dengan ucapan-ucapan zikir yang keras, ada yang mencela kita dengan ucapan itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Ini yang perlu kita pahami. Dengan kata-kata yang halus dan menohok terhadap diri kita, apa? Bid'ah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat Ibnu Abbas itu ketika dia masih kecil, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus oleh Allah sebagai Rasul, sebagai Nabi, Ibnu Abbas itu masih remaja. Tentunya kita tahu sebagaimana anak-anak muda atau remaja kalau sholat pastinya di belakang. Dia setiap sholat mendengar ucapan zikir Rasulullah dengan ucapan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33 kali, 33 kali, 33 kali. Ini yang perlu kita pahami. Ibnu Abbas mendengar itu, saudara. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus istiqomah. Kita harus continue di dalam mengemban apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan dengan pembicaraan tanda-tanda umat yang terbaik. Kata ulama, dia mengatakan tanda-tanda umat yang terbaik yang pertama adalah qawiyul aqidah. Yang pertama adalah kuat di dalam akidahnya, tauhidnya, takarrubnya, menyembahnya. Kadang-kadang kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita, ketauhidan kita itu kadang-kadang tergelincir. Dengan adanya diiming-iming harta, diiming-imingi dengan kekuasaan, diiming-imingi dengan harta-harta yang semu. Padahal keimanan kita, ketakwaan kita qawiyan, ketauhidan kita qawiyan, kuat. Mau diiming-imingi harta, mau diiming apapun, Allah lah Tuhan kami, Allah lah yang kami sembah. Itu yang perlu kita pahami. Sebagaimana firman Allah, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala luntur dengan keadaan kita sebagai orang yang
beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak qawi di dalam akidah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita fahami, hadirin yang berbahagia. Iya, betul. Yang kedua, tanda-tanda umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik umat adalah qawiyul ibadah. Kuat di dalam ibadah. Ibadahnya itu kuat. Mau dia punya harta, punya duit apa tidak, dia tetap beribadah kepada Allah. Mau jabatannya dipecat, mau jabatannya diturunkan, dimutasi, tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kami adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita fahami. Kadang-kadang kita sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita, berzikir kita, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke masjid itu kalau pas kita dalam keadaan tidak punya apa-apa. Ya, gitu ya, ekonomi susah, betul, sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan berat, musibah, istri mau beli beras gak punya, sudah mikir lagi apa namanya, gas mau dipindah dengan apa namanya itu sekarang yang mana nih, berkat itu ya, ya batu bara itu, mau dipindah dengan apa namanya Bu, listrik. Iya. Nah ini yang perlu kita pahami. Iya. Makanya di sini disebutkan bahwa qawiyul ibadah ini menjadi faktor terpenting sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Iya. Makanya harus kita pegang tentang apa namanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin kekayaan, ingin dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kita suruh berzikir kepada Allah, maka Allah mengingat kepada kita. Kalau kita banyak mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, Allah pun mengingat kepada kita. Kalau kita banyak mensyukuri nikmat Allah, Allah pun akan menambah rizki yang kita syukuri tersebut. Betul, itu yang perlu kita pahami. Selanjutnya para hadirin yang berbahagia, tanda-tanda orang yang terbaik, umat yang terbaik adalah qawiyul iktisadi. Maksudnya apa? Ekonominya kuat. Duitnya itu di mana-mana ada. Masya Allah. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Sehingga kalau kita punya uang yang banyak, perusahaannya di mana-mana, terus kita punya apa namanya uang di bank di mana-mana, tentunya bank syariah yang perlu kita pahami. Nah ini kita menjadi umat yang terbaik karena ibadah kita tenang, mantap. Itu yang perlu kita pahami, saudara. Bisa bersedekah, bisa bersedekah, bisa berzakat, bisa menjadi orang yang khairu ummah tadi. Betul. Banyak sekarang umat-umat Islam yang maju. Makanya jangan sampai umat Islam itu terkenal dengan kumuh. Adanya lusuh, kalau tanya umat Islam di mana? Di sampah-sampah. Naudzubillah min dzalik. Sekarang harus kita rubah, ekonominya harus kuat. Qawiyul iktisadi ini harus kita fahami tentang permasalahan kehidupan kita sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia harus kita rubah. Betul, Kiai. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh orang-orang yang imannya tidak kuat, yang ekonominya tidak kuat, yang kita cuma dinina-bubukkan saja. Betul, betul. Gara-gara kita dikasih seun-seun, kita sudah kelepek-kelepek. Itu yang perlu kita pahami. Cukup puas dengan remah-remah saja. Remah-remah aja, janji-janji melulu. Anak kita setelah pinter, sudah cerdas, ditakut-takuti. Iya, benar. Ini yang perlu kita pahami. Kita sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Yang keempat adalah qawiyus siyasah. Kuat di dalam berpolitik. Makanya kalau ada orang yang mengatakan
orang Islam tidak perlu berpolitik. Islam itu di masjid, Iya. di musola, di Iya. madrasah, di pesantren, Iya. kuliah saja. betul. Itu namanya orang memblusukkan diri sendiri. Ya, setuju Kiai. Politiknya harus kita pegang. Ya, Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpolitik. ya. Bagaimana cara siasah di dalam Seorang perang. politikus. Iya, betul Kiai. Rasulullah juga begitu, Abu Bakar juga begitu, Umar juga begitu, Utsman bin Affan, Ali juga begitu. Iya, betul, benar Kiai. Bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang disegani di seluruh dunia, ini harus kita rubah. Iya, Umat Islam harus memimpin, umat Islam harus bersatu, sehingga kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi qawiyus siyasah. Jangan sampai kita berpolitik itu adanya sebagai wacana saja. Betul. Tetapi benar-benar di manapun saja kita tahu tentang politik. Politik adalah cara sesuatu untuk merasa sesuatu dengan baik dan tidak mencederai siapapun saja. Betul Kiai. Ini yang perlu kita pahami sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudara. Ya. Setelah itu dilanjutkan oleh para ulama. Jangan sampai puas keempat hal tersebut sebagai umat yang terbaik. Akidah, ibadah, ekonomi, politik. Catat ya mitra ya. Ya. Selanjutnya adalah ditambah dengan manusia, orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus qawiyuddin. Wow. Agamanya kuat. Nah, apa itu tidak termaktub di dalam akidah itu sendiri, Kiai? Artinya begini, ketika kita berbicara akidah, kita berbicara ibadah, berekonomi, Ya, betul. agama kita, Islam itu apa? Oh. Agama Sumuliah kita, ya, sumuliah. Betul. Sumuliah ini harus benar-benar kita pahami secara Ya, bersama-sama. betul sekali. Kadang-kadang orang mengatakan agamanya apa? Islam. Iya. Tetapi setelah Islam yang disembah malah duit. Kiblatnya bergeser. Kiblatnya bergeser. Iya, Kiai. Ya, ini yang perlu Iya, kita. Kiai. Makanya kita harus benar-benar menjadi orang Islam itu bangga, senang. Karena ini agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-Islam. Ini yang perlu kita pahami. Dan kita itu sebenarnya Kiai, maaf nih Kiai, saya sedikit menyela. Dengan segala apa yang menjadi kekuatan kita tadi, dan itu sebenarnya sudah tidak ada bantahan ya, mitra dan semua teman-teman di luar sana. Betul. Tapi kadang kita terkotak hanya karena beda suku, nasionalis, hal-hal yang begitu itu menjadi gap ya untuk kita mewujudkan yang tadi yang menjadi tanda-tanda kebaikan umat terbaik. Betul. Kita menuju umat terbaik, tapi kadang kita terbelenggu dengan oh kamu asalnya dari ini, kamu asalnya dari situ. Yeah. Akhirnya ya Allah gampang sekali itu menjadi kalau kita ngomong tentang isu isme apalagi ya Kiai ya. Iya, betul. Ya Allah. Nah, makanya Sukuisme aja udah menjadi masalah. dengan Gimana lagi? adanya itu kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, qawiyuddin tadi, Qawiyuddin. kuat di dalam beragama itu tidak ada suku-suku. Harusnya Tidak ada begitu. ta'assub. Benar Kiai. Ya, Setuju. tidak ada golongan-golongan. Iya. Tidak ada partai-partai di dalam Harusnya Islam. begitu. Setelah Betul. kita berpolitik, Iya. siapapun yang menang kita kembali ke konteks Islam. Iya, harusnya begitu. Sehingga tidak ada terkotak-kotak lagi. Iya, benar Kiai. Yang ada apa? Yang adalah Islam. Iya. Islam adalah agama kami. Iya. Islam adalah yang perlu kita kembangkan. Karena di dalam Islam ini kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. betul. Kita menyembah Tuhan yang satu, yang sama, yaitu Allah. Iya, betul. Kitab suci kita sama Al-Quran. Iya. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pergi haji kita ke Ka'bah, ke Makkah, ke Madinah. Betul. Sama. Ini yang perlu kita pahami, Bu. Betul, betul. Makanya dilanjutkan juga setelah qawiyuddin, kita lanjutkan dengan qawiyul ilmi.
Allah. Kuat di dalam ilmu. Iya, dan itu termasuk yang pagi ini ya, Iya, Kiai. Kita belajar, betul. kita sama-sama mengingatkan semua. Iya, betul. Jadi ini harus ada, ya. jangan sampai kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sekolahnya cuman SD, SMP, SMA selesai kerja. Iya, merasa pinter gitu. Merasa pinter, ya. Iya. Kan ini sudah ada apa jenjang pendidikan, S1, S2, S3. Sehingga apa? Di dalam kehidupan kita ini akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu hidup semakin mudah, Bu. Betul, Kiai. Ini yang perlu kita paham. Betul. Jangan sampai kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri Indonesia tercinta ini mayoritas muslim, ternyata kita sebagai penonton. Iya, malah kita jadi minoritas. Jadi minoritas. Betul, akhirnya. Di mana-mana ibarat bermain bola itu kita jadi penonton. Pemainnya mana? Padahal kalau kita ibaratkan main bola aja setelah menang dengan tekikan Allahu Akbar, sujud syukur, Alhamdulillah, ini juga mengakukan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan utopia ya, ya Allah. Ini yang perlu kita pahami, kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mulai di pagi hari ini dengan siaran DJS ini. Mudah-mudahan negeri kita tercinta ini dipimpin oleh orang yang seiman, seagama dengan kita dan mengangkat citra Islam mendunia. Al-Quran membumi. Ini yang perlu kita paham. Iya, Dilanjutkan apa? Kita harus melek teknologi. Wow. Ini yang perlu kita pahami, Bu. Betul. Saudara-saudara kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teknologi bukan bid'ah ya. Bukan. Lah, siap. Iya, Bu. Jadi mengingatkan kita tadi kan. Dikit-dikit sekarang ini ada bid'ah. Apa-apa bid'ah. Ya. Sebagaimana kalau kita makan pakai sendok bid'ah, Nabi pakai tangan makannya. Nah, lanjut silakan. Jangan sampai ke situ, saudara-saudara. Jadi teknologi kita harus maju. Kalau tidak, sekarang sudah ramai apa? Ada burka. Iya, betul. Ya, ada bermacam-macam itu, Bu. Nah, kalau kita tidak hapus data. Ketika ada berita kita baca, baru kita baca diucapin hoax. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus melek teknologi. Saudara-saudara kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita ini harus benar-benar kita didik dengan baik. Pendidikan dengan baik. Jenjang pendidikannya harus baik supaya nanti ketika dia berpendidikan, insya Allah ilmunya mumpuni. Ketika mencari ekonominya juga baik, halal, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, Kiai, sepakat. Itu yang perlu kita pahami, Bu. Komplit ini paketnya, Kiai. Iya. Betul. Setelah teknologi, ada lagi yang perlu kita kuatin, Kiai. Setelah teknologi, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa yang berbahagia, kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenai tentang permasalahan-permasalahan qawiyul ibadah, qawiyul aqidah, qawiyul iktisadi, qawiyul siyasah, qawiyul din, qawiyul ilmi, qawiyul teknologi, kita kembalikan ke rumah kita masing-masing. Jangan sampai cuman Pak Kiai, Pak Ustadz adanya di televisi, di radio, cuman di udara. Implementasinya harus kita kembalikan ke rumah masing-masing, ke dapur masing-masing. Ketika ibu-ibu masak sambil Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya kita istiqomah di dalam beribadah, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perwujudan kita untuk menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Sehingga ketika kita berbicara umat yang terbaik adalah umatan wasato. Umat yang pertengahan. Iya, betul, Kiai. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, dikit-dikit tidak ajaran Rasulullah, tidak di dalam Al-Quran. Kan ada orang yang mengatakan, ya Bu ya? Iya, betul. Ada orang yang mengatakan dia tidak
ahli fikih, Ya. tidak ahli ilmu. Ya. Dia mengatakan sholat 5 waktu tidak ada di dalam Al-Quran. Ini na'udzubillahi min dzalik. Dia siapa? Kok berbicara tentang ibadah kita? Yang tahu kita, yang tahu umat Islam. Makanya kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita tahu ilmunya, setelah kita tahu tentang keimanan kita, ketika ada orang berbicara begitu, kita ucapkan dengan ucapan na'udzubillahi min dzalik. Semoga kalian mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi bukan hanya kita harus tetap ya mentabayun kali ya. Mentabayun. Kita mempelajari dengan semuanya dari segala, pastinya kita harus berguru ya Kiai ya. Nah, ini hal yang sangat penting ya. Bagaimana caranya kondisi sekarang ini, ya maaf ngomong, modernisasi ini memang perlu penyikapan ya Kiai ya. Pastinya perlu penyikapan. Mungkin kita bisa gimana Kiai? Mungkin bisa sedikit apa ya, untuk saya secara pribadi dan juga para pemirsa di luar sana, kita butuh arahan yang paling konkret ini untuk membuat sikap. Kita sudah punya tanda-tanda menuju umat yang terbaik. Kemudian sekarang kita collab dengan bertransformasi dengan era modernisasi sekarang. Nah, kita wujudkan sikap yang bagaimana sebaiknya, Kiai? Hadirin yang berbahagia, ketika kita sudah mendengarkan tentang permasalahan umat yang terbaik, tentunya implementasi ini jangan sampai berhenti ketika kita menjadi pendengar atau pemirsa saja. Implementasinya kita terapkan profesi kita sebagai apa. Kalau kita sebagai guru, coba usahakan anak-anak didik kita jelaskan, jadilah umat yang terbaik saudara. Anak-anak, kita harus menjadi umat yang terbaik. Kita pesankan ketika kita mengajar apapun profesi kita, jangan sampai kita diem saja. Jadilah umat yang terbaik. Jangan lupa beribadah kepada Allah, jangan lupa menyembah kepada Allah, jangan lupa bertauhid kepada Allah, jangan lupa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Usahakan kita begitu. Tawasau, saling berwasiat, saling memberikan masukan, itu yang kita lakukan bersama. Kita sebagai orang tua, setelah kita mau berangkat bekerja, pesankan kepada anak-anak kita. Biasanya anak kita kalau mau berangkat, kita salaman dulu, kita pesenin, nak, ketika Anda di sekolahan, jangan sampai nanti di sekolahan seenaknya sendiri, jangan jajan sembarangan, kalau mau berangkat dimulai dengan bismillah. Ini yang perlu kita paham. Ketika siapapun saja, di anggota DPR, ketika mau rapat, mau melakukan sesuatu, ucapkan dengan ucapan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, selesai alhamdulillah. Insya Allah tidak ada kecurangan di sini, tidak ada orang yang korupsi. Itu maksudnya begitu. Gitu ya Kiai. Jadi intinya di dalam kehidupan kita menuju khairu ummah, ini jangan sampai sekelompok manusia saja, tetapi bangsa Indonesia umuman ini benar-benar tahu tentang keadaan kita. Kita harus menjadi umat yang terbaik, harus kita berbuat sesuatu, sehingga apa yang terjadi, kehidupan kita ini akan diridhoi oleh Allah. Kalau kita diridhoi oleh Allah, insya Allah Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi. Ketika kita keluar, dapat ucapan dari saudara-saudara kita dengan afsus salam, assalamualaikum ya akhi, assalamualaikum ya ukhti. Ini karena dihuni oleh orang-orang yang benar-benar khairu ummah tadi. Masya Allah. Kalau kita lupa dengan segalanya kayak begitu, akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Belum lama ini kita melihat dan menyaksikan sendiri ibu-ibu di dalam angkot itu ditodong, dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dari sekarang kita harus
menuju tentang kebaikan-kebaikan tersebut, menuju tentang khairu ummah, sebaik-baik umat. Umat yang terbaik, yaitu umat yang selalu menebarkan kedamaian, afsus salam, dimanapun berada. Sehingga apa yang terjadi? Indonesia ini benar-benar dihuni oleh orang yang saleh salihah, orang yang menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan umat yang bid'ah, umat yang takfiri, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah. Tadi apa yang terjadi? Dia benar-benar menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan kita, Bu. Iya. Di dalam beribadah, berdakwah itu harus begitu. Dakwah itu bukan tugasnya ustadz, bukan tugasnya kiai, bukan tugasnya guru, bukan. Kita harus berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Ini yang perlu kita pahami. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tetapi kalau ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi, itu dakwah memang dipegang oleh para nabi. Tapi setelah Rasulullah tidak ada, tugas dakwah adalah tugas kita bersama-sama. Dimanapun saja, kondisi bagaimanapun saja, kita harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga Indonesia tercinta ini, negeri yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah negeri yang benar-benar bangsanya, rakyatnya menjadi khairu ummah, tadi umat yang terbaik. Luar biasa Kiai. Artinya ini PR yang bisa dikatakan sampai akhir ya Kiai ya. Pembentukan ummah, tapi ummah ini bukan hal yang sederhana pastinya Kiai ya. Dan ini dimulai dari keluarga masing-masing untuk kita bentuk, untuk kita jaga, sehingganya nanti ya efeknya luar biasa ya kayak ini menjadi suatu negara yang tadi kayak bilang ya, kita maunya mewujudkan begitu ya kayak ya. Masya Allah, luar biasa. Pemirsa JIC TV, beliau adalah di sini beliau merupakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah. Beliau adalah kepala lembaga pengabdian masyarakat. Ya, di situ ya Kiai ya. Dan beliau juga ketua umum pengurus pusat Badan Komunikasi Dai Mulia Indonesia. Dan beliau juga aktif di pengurusan lembaga dakwah khusus MUI Pusat. Kenapa beliau sangat fasih dalam membahas tentang ini? Jadi khairu ummah yang beliau masukkan itu, ya Allah. Ini PR kita bersama, dan insya Allah bukan hanya sekedar PR dan juga bukan utopia. Sekali lagi ini menjadi apa ya Kiai, tujuan hidup kita pastinya ya, bersama. Tujuan hidup kita bersama. Baik Kiai, silahkan mungkin mau ada pesan sekali lagi untuk para pemirsa kami yang di luar sana. Pemirsa yang berbahagia, untuk itu setelah Ibu Pendin tadi menjelaskan tentang latar belakang saya dari Al-Aqidah Al-Hashimiyah, saya juga aktif di MUI, lembaga khusus dakwah khusus di MUI. Saya juga sebagai ketua umum Badan Komunikasi Dai Mulia Indonesia. Iya, betul. Untuk itu kami ini kan dari Al-Aqidah Al-Hashimiyah. Al-Aqidah Al-Hashimiyah itu kampusnya di Kayu Manis. Terus di situ ada beberapa jurusan. Yang pertama tarbiyah, yang kedua KPI, terus awal sasiyah, AS itu, terus ada ekonomi syariah. Dan pemirsa, saudara-saudara, apabila mau mendaftarkan anaknya setelah tamat SMA, silakan datang ke kampus kami. Kami akan sambut dengan senang hati, dan mari bergabung bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pendidikan yang Bapak Ibu lakukan dengan baik untuk pendidikan anak kita, mudah-mudahan anak kita semua, negeri kita tercinta ini menjadi negeri dihuni oleh orang-orang yang khairu ummah tersebut. Sehingga apa yang terjadi, kehidupan kita ini, bangsa Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang terbaik, termasuk anak-anak kita sekolahkan dengan baik. Tidak ada jalan lain, Al-Aqidah itu adalah solusinya. Masya Allah.
Yes. Ya. Baik Kiai. Cukup Kiai. Ya. Masya Allah, luar biasa. Ilmu sudah komplit ya, pemirsa JIC TV. Terima kasih banget nih Kiai atas semua pencerahannya pagi ini, dan insya Allah sangat bermanfaat. Mohon dimaafkan segala kekurangan. Saya Fentia ini beserta Kiai Ibrahim mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.